Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membuat tutorial cara membuat hand sanitizer dengan bahan yang mudah didapat dan pastinya worth it banget ya kawan. Nah oke, di sini sudah ada bahan-bahan dan alatnya. Yang pertama ada aloe vera, aku pakai yang dari Wardah. Nah bahan ini boleh kalian ganti dengan baby oil atau semacamnya ya. Yang penting fungsinya sama, yaitu agar nanti kalau disemprotkan ke tangan hand sanitizer-nya bisa kayak lembut gitu di tangan dan nggak ngebikin kulit tangan jadi kasar atau mengelupas gitu. Oh ya, kalian juga boleh kok pakai lidah buaya asli, tapi kalau pakai lidah buaya asli kalian harus blender sampai halus ya, bener-bener halus ya, karena kalau nggak halus bisa-bisa nggak nyampur sama alkoholnya. Nah, yang kedua ada alkohol. Di sini alkoholnya aku pakai yang kadarnya 70%. Kenapa aku pakai yang 70%? Karena untuk membuat hand sanitizer ini kadar alkoholnya harus di atas 60%. Kenapa begitu? Tenang-tenang, nanti aku jelasin ya. Nah, terus ada parfum. Di sini aku pakai parfum Easy, soalnya aku di rumah adanya cuma parfum Easy, guys. Tapi kalian boleh kok pakai parfum apa aja. Oh, atau kalian bisa ganti pakai essential oil kok, juga fungsinya sama, yaitu untuk menghilangkan bau menyengat alkoholnya, guys, dan juga agar baunya itu lebih segar gitu. Nah, terus di sini ada botol spray yang nanti kita tuangkan hand sanitizer-nya ke dalam situ biar enak nanti kita makainya. Nah, terus ada botol takaran nanti buat ukur bahan-bahannya agar nanti pas gitu. Terus ada wadah untuk mencampur semua bahannya ya. Nah, terus ada sumpit untuk mengaduk semua bahan-bahannya. Lalu yang terakhir ada sendok, fungsinya sama kok sama sumpit buat mengaduk juga. Nah guys, jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, aku mau ngasih informasi ke kalian. Jadi kalau membuat hand sanitizer itu campuran bahan-bahannya harus sesuai aturan. Nah, aturan di sini apa maksudnya? Yaitu takaran bahan-bahannya itu harus pas, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, kalau kita buatnya asal campur aja tanpa memperhatikan takaran, maka nanti alkoholnya ini kadarnya bisa turun guys. Sedangkan kadar yang dibutuhkan untuk membunuh kumannya kan harus di atas 60%. Nah, jadi kalau kita sembarangan mencampurkan bahannya, nanti bisa-bisa kadar alkoholnya di bawah 60% guys, dan itu nggak efektif untuk membunuh kuman dan pastinya hand sanitizer-nya nggak ada gunanya kita buat. Nah, tapi tenang guys, nanti aku kasih tahu kok caranya agar nanti kadar alkoholnya bisa tetap di atas 60%, dan nanti aku kasih tahu juga rumus-rumusnya, jadi nanti kalian nggak bingung lagi guys. Oke, kita sekarang masuk ke penjelasannya ya. Nah, yang sudah aku jelasin tadi di awal video, kalau kita ingin membuat hand sanitizer, kita harus memperhatikan kadar alkoholnya, yaitu di atas 60%. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan dalam mencampur semua bahannya, karena jika kita mencampurkan sembarangan, maka kadar alkoholnya bisa-bisa turun ke bawah menjadi di bawah 60% guys. Nah, sehingga alkoholnya itu tidak akan efisien dalam membunuh kuman dan tidak akan ada gunanya kita membuat hand sanitizer-nya. Nah, sebelumnya di sini aku udah ada rumusnya, yaitu kadar zat atau kadar alkohol dalam persen itu sama dengan volume zat yang terkandung atau volume alkoholnya per volume larutan kali 100%. Nah, ini adalah rumus untuk kita menentukan berapa mililiter bahan lain yang harus kita campurkan ke dalam alkohol agar alkoholnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu di atas 60%. Nah, jadi yang kedua kita harus menghitung berapa mililiter volume alkohol sama volume pelarutnya. Nah, untuk mengukur volume alkohol sama volume pelarutnya, kita harus menentukan dulu berapa kita ingin menuangkan larutan alkoholnya yang sesuai kita inginkan. Nah, di sini aku menuangkan 60 ml. Jadi untuk mengukur volume alkohol sama volume pelarut, nanti kadarnya dikalikan 60 ml. Contoh di sini volume alkohol itu tadi kadarnya ada 70%.
Jadi aku kalikan 60 ml ada 42 ml. Jadi volume alkoholnya itu 42 ml. Nah, lalu volume pelarut atau airnya di sini kan tadi kadar alkoholnya 70%. Jadi 100% dikurangi 70% sama dengan 30% dikali 60 ml sama dengan 18 ml. Nah, jadi kita jumlahkan antara 42 sama 18 itu apakah cocok 60 ml. Kalau cocok berarti rumus kita benar. Nah, kita jumlahkan 42 plus 18. Nah, hasilnya ada 60 guys. Jadi itu cocok. Nah, langsung aja ke rumus berikutnya. Nah, kita tinggal masukkan rumus yang pertama tadi dengan angka-angka yang sudah kita peroleh tadi. Nah, di sini kadar zat atau kadar alkoholnya kita mau berapa? Nah, di sini aku ingin kadar zatnya setelah dicampur itu 65%. Nah, jadi aku masukkan 65% sama dengan, nah tadi volume zat yang terkandung atau volume alkoholnya tadi sudah kita cari ada 42 ml per, nah volume pelarut ini yaitu volume larutan alkohol tadi di plus volume bahan yang ingin kita tambahkan ke larutan alkohol tadi guys. Nah, terus dikalikan 100%. Nah, jadi di sini ada 42 ml per 60 plus P. Nah, aku misalkan P itu aloe vera plus parfumnya guys. Jadi nanti yang dicari itu P-nya kali 100%. Nah, di sini aku hitung pakai metode matematika. 65 per 100 sama dengan 42 per 60 plus P. Nah, berhubung di sini 100% itu 100 per 100 sama dengan 1, jadi aku hilangkan karena 1 kali berapa aja hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, terus aku kali silang 60 kali 60 plus P sama dengan 42 kali 100. Nah, di sini sudah ada 3900 plus 65P sama dengan 4200. Nah, aku pakai metode matematika lagi sehingga P-nya ketemu 4,6 ml. Nah, aku nanti berhubung ini 4,6, jadi aku bulatkan ke 5 ml guys. Nah, jadi dapat diketahui bahwa kalau kita ingin kadar alkoholnya 65%, jadi volume aloe vera plus parfumnya itu harus 5 ml. Nah, di sini aku pakai nanti aloe veranya 4 ml plus parfumnya 1 ml guys. Oke guys, kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita masukkan alkoholnya ke dalam wadah ini dan sekitar tadi yang sudah kita tetapkan dan sudah kita hitung yaitu 60 ml. Nah, berhubung takarannya cuma sampai 15 ml guys, jadi aku tuangkan 15 ml sampai 4 kali, lalu aku tuangkan ke dalam wadah. Satu, dua, tiga, empat. Oke, langkah yang kedua yaitu kita masukkan aloe vera ke dalam wadah yang sudah diisi alkohol tadi ya guys. Nah, masukkan sekitar 4 ml ke dalam alkoholnya karena tadi yang sudah kita hitung dan kita tetapkan antara parfum sama aloe veranya itu harus berkisar 5 ml. Nah, jadi aku di sini pakai 4 ml untuk aloe veranya dan 1 ml untuk parfumnya.
Oke, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan parfumnya ke dalam wadah yang sudah diisi alkohol sama aloe vera tadi ya guys. Nah, kita masukkan sekitar 1 ml karena tadi kan aloe veranya sudah 4 ml. Jadi seperti yang sudah kita tetapkan bahwa campuran aloe vera sama parfumnya harus 5 ml. Jadi di sini aku pakai parfumnya sekitar 1 ml dan aloe veranya 4 ml. Nah, langkah selanjutnya itu kita tinggal menuangkannya ke dalam botol spray. Nah, ini kalian harus hati-hati ya guys, kalau nggak hati-hati jadinya nanti berantakan dan sayang dong kalau misalkan hand sanitizernya tuh tumpah. Nah, ini sudah jadi guys. Tada. Nah, jadi sudah jadi nih guys hand sanitizernya. Simple kan? Nah, kita tinggal menyemprotkan pada tangan dan kita gosokkan sampai merata sehingga kuman-kumannya bisa terbunuh dan tangannya kita sudah aman guys dari kuman.